welcome back to Nero. So I took a week off. Aku gak upload minggu lalu, maaf banget buat yang nungguin. Tapi yang kayak aku bilang ke kalian, waktu di Lombok internetnya tidak memungkinkan, so I'm really sorry. Dan alasan kedua adalah topik yang semua orang minta aku bahas minggu lalu, yaitu konspirasinya XXXTentacion. Menurut aku kasusnya belum mature enough, jadi kalau aku bahas minggu lalu bakal banyak banget detail yang kelewat, dan risetnya juga bakal sangat-sangat prematur. Dan yang ketiga, aku gak mau upload sesuatu yang aku tidak kenal. Aku denger semua lagunya dari pas jadi SoundCloud. Aku tonton banyak banget interviewnya yang 30 menit, ada yang sejam. Aku tonton banyak banget, dan bahkan beberapa Insta Live yang di-upload ke YouTube aku juga tonton. I just need to understand this person. Aku gak mau bikin video cuma purely gara-gara lagi viral, cause that's just a bit disrespectful buat bikin asumsi tentang seseorang yang kita gak kenal, kita nggak tahu sama sekali. Tapi bahkan sampai saat ini aku masih dapetin ribuan yang request tentang XXXTentacion. You guys are my boss. Jadi minggu ini kita bakal bahas konspirasi meninggalnya XXXTentacion. So without any further ado, stop snooze. First of all, aku mau bilang turut berduka cita jika kalian adalah fans setianya X. May he be off to a better place. Jose Dwayne Ricardo Onfroy atau XXXTentacion, yang namanya berarti unknown temptation atau godaan yang tidak diketahui. Lahir di Florida pada 23 Januari 1998. Very young, masih sangat muda. Jadi tahun ini dia umur 20 tahun. Dia mulai dikenal ketika dia ngupload beberapa lagunya remix ke situs SoundCloud. Walaupun sangat-sangat talented, sangat-sangat bertalenta, X was a troubled young man. Dia memiliki jiwa yang cukup memberontak. Dia putus sekolah di kelas 10, keluar masuk penjara, dan banyak kontroversi that surrounds him yang mengelilingi dia semasa hidupnya. But besides his troubled past, X juga banyak melakukan charity event amal gitu, dimana ia sering juga berdonasi untuk orang-orang yang kurang mampu. Dari banyak interview yang aku tonton juga, X sering banget ngomong bahwa dia ingin membuat perbedaan dan menggunakan hidupnya untuk membantu. So yes, he's a very troubled young man, tapi di sisi lain dia juga mencoba untuk merubah dirinya. Tapi sayangnya pada 18 Juni 2018, seorang X yang berumur 20 tahun ditemukan meninggal tertembak di mobilnya sendiri pada sore dini hari. Dan ini adalah timeline kejadiannya. Pada 18 Juni 2018, X pergi ke bank untuk narik uang sebelum pergi ke dealer motor. Pada jam 3.30 sore, X sampai di Riva Motorsport dan masuk dengan seorang temannya. Setengah jam kemudian pada jam 4 sore, X meninggalkan dealership motornya dan masuk ke mobil BMW i8-nya dia, lalu mulai nyetir dan pergi dari dealership. Kesaksian orang-orang yang ada, tiba-tiba ada black SUV, mobil SUV hitam, yang stop pas di depan mobilnya si X. Dua orang bersenjata pun keluar dari mobil hitam itu dan menodong X. X diminta untuk memberikan beberapa barangnya, namun ia mengelak dan akhirnya ia tertembak di bagian lehernya. Saksi mata bilang bahwa sang pelaku sempat menarik tas Louis Vuitton X sebelum melarikan diri. Pada jam 5:27 sore, Broward Sheriff Department mengkonfirmasi bahwa sang korban adalah rapper XXXTentacion. Dari reportasenya, pelakunya dibilang merupakan dua orang berkulit hitam yang memakai hoodie dan memakai topeng merah. Saat setelah beritanya keluar, semua orang pun kaget, shock, dan bingung. Jadi saat itulah konspirasi-konspirasi yang kita bakal bahas mulai beredar. So, konspirasi yang pertama dan yang paling besar adalah bahwa X memalsukan kematian. Alasan kenapa banyak banget orang yang percaya bahwa X memalsukan kematiannya sendiri adalah karena di video yang bersirkulasi akan tubuh korban setelah penembakan tidak ada darah yang terlihat, walaupun dari reportasenya katanya X ditembak 6 kali. Ada yang bilang juga bahwa tatonya X tidak terlihat di video itu. Dan walaupun itu didebunk, banyak orang kayak enggak, itu gara-gara matahari jadi nggak kelihatan. Tapi beberapa orang yang menurunkan kontras dari video itu juga tetap tidak bisa melihat tatonya si X. Alasan kedua adalah X pernah bilang bahwa nobody cares until you're dead, dan juga bahwa suatu hari ia mungkin akan memasukkan kematiannya jika pressure dari industri udah terlalu berat. Alasan yang ketiga, dia dulu pernah ngupload video di mana dia seakan-akan bunuh diri, yang ternyata cuma buat video klipnya. Dan alasan yang paling kuat, yang paling bikin semua orang bingung adalah video klipnya yang baru saja dirilis, yang dibuat baru saja sebelum dia meninggal. X terlihat mendatangi pemakamannya sendiri.
That is so crazy. Jadi dia bikin video, dia datengin pemakamannya sendiri, gak lama kemudian dia meninggal. So banyak yang percaya bahwa ini cuma jadi hype aja. Dia pura-pura meninggal biar semua orang dengar lagunya. Karirnya pun in a way itu mungkin terjadi karena kalau kalian nggak tahu, dia udah mecahin rekornya Taylor Swift. Jadi yang paling banyak didengar dalam 24 jam di Spotify. Konspirasi yang kedua adalah bahwa ia dibunuh oleh Drake. So aku nonton interviewnya di mana dia cerita apa yang terjadi sama dia sama Drake, kalau mereka bisa beefin. So basically dulu X itu suka banget sama Drake, kayak idolnya dia. Suatu hari ketika X viral, Drake kontak dia dan bilang bahwa Drake mau kolaborasi. X pun super happy, kayak wow gila Drake mau kolaborasi sama gue. Tapi setelah itu Drake nggak pernah kontak dia lagi. Tiba-tiba Drake ngerilis lagu KMT yang beatnya mirip banget sama lagunya X yang berjudul Look at Me. Dan mulai dari situ akhirnya mereka kayak X juga pernah ngepost snap/insta story yang bertuliskan, jika ada yang membunuhku, ia adalah champagne puppy. Itu Instagramnya Drake. Dan 3 minggu sebelum X meninggal, Drake merilis lagu yang berjudul I'm Upset, yang potongan liriknya berisi SMS triple X, that's the only time I ever shoot below the neck. Why you keep on shooting if you know that nigga dead? So I'm really sorry guys, tapi baterainya habis dan charger kamera aku ketinggalan di Solo, lagi dikirim pakai JNE. My bad. Itu adalah sekalinya aku pernah nembak di bawah leher. Seakan dia menceritakan plannya untuk membunuh X dan menembaknya di bawah leher. Banyak juga yang percaya bahwa Drake nggak melakukan itu sendirian, obviously dia Drake. Tapi dia meminta bantuan dari seorang rapper juga bernama Soldier Kid. Banyak yang berpikiran bahwa Soldier Kid terlibat karena dia pernah ngepost satu foto di mana di mobilnya ada masker merah, seperti apa yang katanya dipakai oleh sang pelaku. Pada hari yang sama dengan kejadian, Soldier Kid ngepost di Instastory dia makan di Hook Fish and Kitchen dan ada foto pistol di sebelah piringnya. Hook Fish and Kitchen berlokasi tidak jauh dari tempat kejadian X ditembak. So you see the 2 and 2 go together. So kalian bisa ngelihat kenapa orang-orang bisa berpikiran bahwa Soldier Kid adalah pembunuh X. Tapi tak lama setelah dugaan ini bermunculan, Soldier Kid pun ngepost di Instagramnya bahwa dia tidak terlibat dan turut berduka cita akan apa yang terjadi sama X. Masih banyak yang berpikiran bahwa dia bohong, but I don't know. What do you think? Do you think Drake killed him? Do you think Soldier Kid killed him? Komen di bawah. Dan konspirasi yang terakhir adalah bahwa X dibunuh oleh Illuminati. Of course nggak ada konspirasi yang lengkap sebelum mereka dikait-kaitin sama Illuminati, ya kan? Right. Tapi basically orang-orang percaya bahwa X itu terhubung sama Illuminati. Banyak yang nggak bisa percaya bahwa X di umur 20 tahun bisa sesukses itu despite having troubled past. Walaupun hidupnya lumayan berantakan. So walaupun emang orangnya sangat-sangat bertalenta, orang-orang tetap kayak, gak mungkin, dia pasti nyembah setan. Basically, di numerologi Hebrew, X adalah huruf ke-24. 2 tambah 4 adalah 6. Jadi XXX adalah 666. Dan XXXTentacion meninggal pada 18 Juni 2018. 18 adalah 6 tambah 6 tambah 6. Juni adalah bulan ke-6 dan tahun 2018, sekali lagi 18-nya 6 tambah 6 tambah 6. Salah satu temannya X bernama Ski Mask bilang di interview pada Oktober 2017 bahwa ia dan temannya akan dijadikan tumbal pengorbanan Illuminati. Makanya ia menjauhkan diri. Ski Mask gak bilang pada saat itu siapa temannya itu. Tapi beberapa saat setelahnya, waktu X live, dia bilang bahwa yang nonton suruh Ski Mask mau jadi temannya lagi. So, dan alasan yang terakhir adalah kalau mengutip salah satu lagunya X sendiri yang berjudulkan I Spoke to the Devil in Miami. Itu judulnya panjang banget. Liriknya kayak gini. My Lord, I spoke to Baphomet. He said he would save me if I gave him one thing he needed. What is this thing? I pleaded. Boy,
It's a key to even. Tuhan, aku ngomong sama Baphomet. Baphomet adalah Raja Iblis. Ia bilang bahwa ia akan menyelamatkanku jika aku memberinya sesuatu yang ia butuhkan. Apakah hal ini yang aku minta? Oh, itu adalah kunci untuk membalas. Tapi fakta yang dikonfirmasi oleh polisi adalah 2 hari setelah kejadian, Dedrick Devonshire Williams ditangkap dengan tuduhan pembunuhan XXXTentacion. Tapi sampai saat ini sang pelaku si Dedrick ini belum mengakui bahwa ia yang bersalah. Di pengadilan ia mengaku bahwa ia tidak bersalah. So masih banyak yang percaya bahwa dia ditangkap sebagai replacement. Tapi sebenarnya yang bunuh bukan dia, but we don't know. Tapi itu adalah fakta yang dikonfirmasi. But I guess for now kita nggak tahu mana yang realita dan mana yang bukan. So di bawah aku mau tahu menurut kalian, tanpa mengurangi hormat kepada sang korban, ceritakan apa yang kalian percaya. Do you think he's alive? Apakah dia masih hidup? Apakah dia dibunuh oleh rivalnya? Atau dia dibunuh secara tidak sengaja? Please ceritain di bawah. Dan kalau misalkan kalian punya informasi lainnya yang gak aku include, yang gak aku masukkan di video kali ini, juga bisa diceritain di bawah, karena aku sangat tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang kasus yang satu ini. So all in all, I hope that he rest in peace, and I hope that you guys find this video interesting. Kalau misalkan kalian suka videonya, klik like-nya, follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget, Nessie Judge aja, dan subscribe ke channel ini, juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru, bakal dapet ding, Nessie just uploads. Karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye bye.